Ada orangnya ternyata. Oke. Sekali ini masih dimaafkan ya, nggak apa-apa lah juga. Kalian juga bisa melihat. Cuma mungkin ke depan untuk UAS juga kami nggak akan memperlihatkan itu lagi. Jadi ya nilai akhir kalian ya nilai akhir kalian. Cuma belajar dari UTS ini juga, kami kan udah memperlihatkan ke kalian juga. Sebegitulah kami ngasih kalian nilai gitu. Kalau mau dibedah itu kita bisa bedah sekarang. Di review UTS ini kita bisa bedah tuh. Penilaian yang sebenarnya seharusnya terjadi itu seperti apa. Sesuai dengan rubriknya. Gitu ya. Tapi mempertimbangkan berbagai hal, juga mempertimbangkan berbagai aspek gitu ya. Kayak ya ujian ini onsite 3 jam, kalau kalian misalnya lagi nggak fokus di tengah ujian, terus your whole career of discourse itu, kayak keseluruhan hasilnya 25% dari hasil nilai mata kuliah ini diujikan kemarin 3 jam, itu ya agak perlu dikonsider ya untuk nilainya. Jadi nggak apa-apa. Jadi ya kalian nggak perlu cemas juga lah gitu intinya. Untuk UASnya juga kami sebisa mungkin untuk nilai seperti itu. Cuma perhatikan bahwa kan ini UTS onsite gitu ya. Jadi kami masih ada pertimbangan berbagai macam. Kalau kalian ujiannya take home, ya itu no excuse, no excuse. Jadi benar-benar ya kalian dikasih waktu ngerjain 1 bulan gitu ya. Misalnya 1 bulan atau 2 bulan gitu, ngerjain 1 proyek gitu ya. Di dunia nyata, di dunia kerja gitu, ya itu harus kelar gitu loh. So if you don't deliver the right product to us, ya sudah dikasih take home pula 1 bulan ya, itu lumayan jadi consideration untuk nilai gitu ya. Kalau onsite kemarin kan ya udahlah kalian ada ini ada itu, kami bisa consider untuk kasih poin. Kalau yang ini ya if you mess up, you mess up, kelar, as simple as that gitu. Karena waktunya 1 bulan atau berapa minggu atau berapa bulan gitu ya. It should be enough atau itu harusnya cukup gitu untuk ngerjain. Terus berbicara rata-rata, ya rata-rata kelas ini 66%, means nilai kalian rata-ratanya 66 sekitar. Dibandingkan kelas lain, gue nggak lihat juga kelas lain, cuma kelas yang gue pegang 2, BL sama EL, ya BL lebih unggul sedikit. Tapi soalnya juga lumayan ya, jadi tidak apa-apa. Bentar ya, gue off cam bentar. Oke, I'm back. Terus apa lagi ya? Mau bahas apa lagi? Praktikum. Oh, oke. TS. Nih, kita bakal bahas UTS sedikit. Sebelum gue bahas UTS dulu, ada yang mau menyampaikan perasaannya dengan UTS yang kemarin? Bagaimana? Gitu. Ya, kalau kesannya boleh mungkin kayak kalian bisa tapi ada bagian tertentu yang kalian bingung gitu. Dan itu yang benar-benar makan waktu Terus, lama. ya, Pengalamannya terus, gimana? terus juga ini kan ya review ya. Sekalian review, sekalian bonding lah guys. Jadi jangan apa? Jangan kaku-kaku amat gitu. Kalau misalnya mau ngomong aja nggak apa-apa. Kami terbuka. Siapa tahu kan bisa jadi masukan atau evaluasi buat tahun depan. Kan lumayan. Waktunya bukan kami yang menentukan ya. Mohon maaf. Ya, kita juga sebagai ini juga kita juga maunya yang 4 jam kalau Kami bisa gitu kan. kami cuma dikasih perintah buatlah soal UTS. Ya, buatlah sebuah soal UTS gitu. Udah gitu. Kalau misalnya kalian ujian gitu ya, nah perintah soalnya cuma buatlah sebuah soal UTS, nggak dikasih spesifikasi akan diujikan dalam waktu berapa jam, akan diujikan dalam bentuk apa gitu. Enggak. Jadi ya kami dapatnya buatlah soal UTS gitu. Jadi kalau kalian 3 jam ya ekspektasi kami itu soal 4 jam sebenarnya.
Yang mana 4 jam kalau satu aplikasi visible. Kami aja 4 jam dulu TS ya. Gue share screen TS zaman gue dulu juga deh. Ntar gue cari dulu. TS zaman kami itu 3 programnya. Dan mirip. Jujur nggak beda jauh daripada yang kalian kerjain. Mulai. Ya, nih soal kami tahun lalu nih. Pakai struct, pakai link list, pakai list lagu, tambah lagu, my playlist, list lagu, kenal dengan list lagu, mirip dengan lihat kontak, tambah lagu, tambah kontak, my playlist, kontak penting. Tanpa about me loh guys, tanpa about me. Jadi kalau kalian tidak mengerti apapun dalam mata kuliah ini, you had no chance to score any points. Ya. Tanpa about me, tanpa UI, tanpa UX, tanpa error handling. Error handling ada sih. Error handling gua kasih kemarin di UTS berapa? 8 poin kan? 8. Ini error prevention 10 poin sih, but ya 10 poin. 10 poinnya tapi ya begitulah. Kalau ditambah dengan UX 10 tambah berapa UX kemarin? UX kemarin 5. UX 5. UI 10, UX 5. 8 tambah 5, 13 kira-kira ya. Prevention sama UX lebih besar daripada prevention kami tahun lalu. UI, kerapian tampilan, itu sama, 5 poin. Gitu ya. 10. Terus? UI 10. UI 10, 2 kali lipat gitu ya. Link listan, file processing, dan lain-lain. Ya, begitu guys. Memang di sini kayak, atributnya cuma 3 kok, judul, penyanyi, durasi gitu ya. Ini 4 sebenarnya, judul, penyanyi, menit durasi, detik durasi. Jadi 4 sebenarnya. Kami dulu begini 4, terus listnya ada 11 lagu. Ini harus udah dimasukin dalam musik.txt. Sama kayak kalian buat daftar teman, isinya kami minta 5 default, dan 7 atribut, 5 kali 7, 35, 11 kali 4, 44 sekitar. Jadi ya relatif sama. Gitu. Dan itu satu program, kami 3 program. Ada buat pakai queue, nanti kalian belajar stack and queue, ini ada buat pakai queue, terus tree. Tree juga kalian akan belajar abis ini. Ya, binary search tree. Ya. Kami tidak ada sorting, kami tidak ada searching. Kalian juga nggak ada sorting, nggak ada searching. Ada sih searching cuma sedikit. Mungkin untuk nyari data kontak penting gitu ya. So, ya, UTS-nya kesulitannya itu tetap mirip dengan yang kami hadapi juga. Gitu. Ini juga, ini kan 10 ya, kayak 10 halaman. Ini aja 1 halaman cuma perintah, guys. Halaman kedua cuma CPL. Gitu ya. Terus ini tampilan-tampilan banyak nih. Indikator penilaian umum 1 halaman. Halaman kosong lagi 1 halaman. Sama, 6 lembar jatuhnya. Kami soal tadi juga 6 lembar. Sama persis. Jadi jangan terintimidasi angka halaman. Wah, kok banyak banget halamannya. Sebenarnya pahami aja pelan-pelan. Should be fine. Gitu. Terus mau bahas ya data kontak. Kayak buat link list gitu. Single ataupun double. Circular atau linear, bebas. Cuma kalian udah berusaha coba misalnya circular double, itu pun poinnya dapat banyak sebenarnya. Terus tambahkan kontak, add kontak. Kayak biasa cuma nambahkan notes ke link list, terus perbaharui file processing-nya, tampilkan kontak penting. Yang mana ini cuma kayak buat 1 link list tambahan.
kalau mau. Kalau enggak, tambahin di atribut kontak, tandain sebagai kontak penting juga bisa, karena kan ini nggak diminta kontak pentingnya harus dalam link list kan. Yang penting kontak penting bisa ditampilkan kan, tidak perlu dicatat pada file juga, sehingga list kontak penting akan hilang atau reset kalau misalnya aplikasinya ditutup. Nggak dibilang harus dalam link list juga, so kalau kalian nggak buat link list juga still okay, cuma dijadiin atribut gitu kalau mau ditandain bisa juga. Ini cuma kelengkapan tambahan, dan sebenarnya kalau mau ngomong pengurangan nilai itu banyak banget sebenarnya. Ini nim daftar teman.txt banyak yang nggak buat pakai format nama yang tepat, suruh masukin nama aslab 1 atau 2 diantaranya, itu ada juga yang nggak masukin, banyak ya, bukan cuma kelas ini gitu. Mungkin karena nggak sempat atau gimana ya, nggak tahu. Ya pastinya nggak sempat sih, udah panik semuanya kan. Cuma ya gue maklumi aja gitu. Kalau mau ya gitu deh, nggak ada tambahan. Semuanya udah dijelasin di soal ini, dan soal ini sudah detail banget gitu. Menjelaskan apa-apa aja yang perlu dilakukan. Mungkin cuma karena terlalu lengkap, kalian agak panik lihat detail lengkapnya itu gimana. Padahal ya ada plus minusnya sih. Kalau detail ya kalian nggak bertanya-tanya lagi, mungkin sedikit yang bertanya, mungkin tinggal bagian mana-mananya aja gitu. Kalau soalnya terlalu umum kan agak susah gitu, kalian agak ngeraba-raba gitu. Bagian mana nih yang mau dikerjain, bagian ini mau digimanain gitu, itu lebih ribet gitu guys. Karena harus satu persepsi gitu kan. Kalau soal detail itu lebih enak, jadi udah satu persepsi dari soalnya. Penilaian kelengkapan fitur. Ya, ini kalian bisa lihat. Ini yang kami pakai untuk nilai. Jadi kalau kalian semua fitur utamanya selesai dengan baik, dapat poin full. Kalau cuma 3 fitur selesai dengan baik, 10 sampai 13, 7 sampai 10, 3 sampai 7, 0 sampai 3. Tapi in the end, gue banyak ngasih di sini baik di cukup maupun di baik, bukan di kurang dikit banget. Kalau kalian nggak jadi itu gue baru masukin kurang, nggak dimasukin sangat kurang, harusnya masuknya ke sangat kurang, jadi gue masukin ke kurang gitu ya. Terus ada yang kurang gue masukin ke cukup, ada yang cukup gue masukin ke baik, ada yang cuma baik gue masukin sangat baik. Jadi kayak ini indikator penilaian ke shift 1 gitu loh, jadinya banyak yang ke shift 1 gitu. Data kon ya kan gimana kan nggak ada dobrakan nilai jadinya. Ya terus sangat kurang ini bisa dibaca sendiri lah ya, kira-kira inilah kriteria penilaiannya. Dan kalau kalian mau akses program kalian sendiri dengan rubrik yang proper, ya silakan kalian hitung sendiri kira-kira nilai kalian berapa. Mungkin yang 90 masih ada sih, yang 90 mungkin, itu pun mungkin. Tapi yang 0 nggak ada sih mungkin. Yang di bawah 20 itu pasti ada kalau kalian akses pakai rubrik yang benar. Apalagi misalnya ngumpulinnya kosong atau ngumpulinnya cuma ngumpulin tampilan depannya doang, nggak jalan gitu. Itu ada yang ngumpul seperti itu. Tapi bukan offend ke yang ngumpulnya nggak lengkap ya, nggak apa-apa. Kalian juga udah berusaha, jadi kami ya kasih poin yang baik. Terus ya selama kalian nggak melakukan plagiarisme, ya kami akses sebaik-baiknya lah guys. Gitu. Tapi kalau kalian udah mulai macam-macam tuh udah tuh. Sama lagi kemarin, kalau kelas ini sih nggak ada sih, kelas sebelah yang ada.
Jadi ada juga misalnya yang ngumpul formatnya salah, terus ngumpulnya telat, walaupun nggak kena cut off ya, walaupun nggak kena cut off. Jadi gue perkenalin ke kalian ya, namanya cut off. Cut off itu misalnya deadline-nya jam 11, deadline-nya kemarin jam berapa sih? Jam 3 ya? Deadline-nya kemarin jam 3 gitu ya. Nah, cut off-nya jam 15.15 kira-kira. Tapi nggak selalu 15 menit ya, nggak tahu, tergantung kebijakan dia. Kemarin kalau nggak salah UTS, itu kalau gue lihat-lihat teman-teman gue itu 15 menit rata-rata cut off-nya. Jadi selama ini kalian bisa ngumpul, tapi ini disarankan untuk yang misalnya kalian nggak bisa ngumpul jam 3 karena tiba-tiba 2 menit sebelum ngumpul gitu, mau ngumpul tiba-tiba ada kendala teknis gitu. Itu kan sayang kalau nggak ngumpul kan. Padahal kerjaan udah kelar, udah dikerjain 2 jam gitu kan. Kalian bisa usahakan selama 15 menit ini. Kalau nggak ya kena cut off. Cut off itu ya kalau kalian kena cut off itu slot penilaian tertutup. Tapi bagi kalian yang ngumpul di sela-sela ini, ya kan gue bilang kan lebih baik dikumpul daripada tidak sama sekali, itu di cut off. Tapi kalau kalian yang bisa normal submission terus ngumpulnya di sini, ataupun yang mereka yang kendala teknis terus masuk ke sini, itu kena potongan guys nilainya. Jadi rugi juga. Rugi nggak rugi sih kalau misalnya kalian selama 15 menit ini jebret terus bisa dari zero to hero gitu kan, dari 0 jadi tiba-tiba 80 gitu kan, ngumpulin di cut off ini kan lumayan, 80 minus 5 75 daripada 0 gitu kan. Cuma yang perlu jadi concern adalah kalau kalian ngumpul telat tapi nggak kena cut off, itu dapat minus. Dan usahakan kalian kalau mau ngumpul seperti itu ya amit-amit gara-gara technical issue lah, jangan sampai ngumpul di situ, sengaja ngumpul di situ karena kekurangan waktu dan mau berusaha gitu. Jadi nggak apa-apa juga sih kalau kalian bisa dapat 10 poin dari situ, misalnya tradingnya bagus, misalnya kalian selama 15 menit dapat 10 poin terus minus 5 poin gara-gara cut off ya, it's okay gitu. Tapi kan ini minus 5 UTS ya, kalau UAS nggak tahu minus berapa, siapa tahu minus 10 gitu atau minus 15, nggak tahu kan. Jadi ya itu balik lagi ke strategi. Ngomong-ngomong tentang strategi, ya banyak juga kalian ngerjain tuh tanpa strategi. Jadi lihat dari nomor 1, ngerjain dari nomor 1. Padahal about me yang mudah, poinnya 10. About me poinnya 10. Cuma printf, data diri, dan 2 paragraf deskriptif. Yang mana 1 paragraf deskriptif kira-kira 5 kalimat, ini enggak juga sih sebenarnya. Banyak gua ngitung about me, banyak yang enggak ngitung dari sini, enggak consider dari sini, kayak harus 5 kalimat gitu. Tapi kalau kalian buat itu pun, itu sudah 10 poin. Cuma printf. Printf dari Daspro udah belajar gitu kan. Anak Daspro semester 1 misalnya, ngerjain soal ini minimal udah dapat 10, 20, 25, 33, 35, 35 poin. Ini 2 tambah 8 kira-kira ya, 2 tambah 8, 10. 10 tambah 5, 15. 25, 35. Udah dapat 35 poin. Gitu ya. Jadi ya, strateginya diatur. Itu manajemen waktu selama UTS itu hal mikro itu penting guys. Bukan kalian main MOBA aja tuh, ada mikro makro gitu ya. Katanya ada mikro, ada makro gitu. Mikro kan pemahaman hero, pemahaman terhadap soal gitu ya kalau UTS. Makro tuh hal-hal di lingkungan gitu ya. Misalnya waktunya, terus teman-temannya dan lain-lain. Ya itu mikro makro ngerjain UTS. Gitu. Dah, itu. Terus gue mau ngasih tahu satu hal bahwa nilai tambahan itu kan udah dikasih tahu ya di soal. Kalau buat 8 atribut kontak plus 2, ini nggak ada sih. Maksudnya kalau buat atribut lebih
dapat plus gitu ya. Gue mau bilangnya gimana ya? Atur strategi juga ini atur strategi juga. Plus itu biasanya ada yang worth it, ada yang nggak worth it. Ada yang membantu, ada yang bikin overthinking. Nah, hindari yang plus yang bisa bikin overthinking. Gitu ya. Hindari plus yang bisa bikin overthinking. Contoh, kalau misalnya kalian buat 7 data ini aja udah jalan semua, dan kalian rasa bahwa program kalian benar gitu, dengan 7 data, it means kan that 100/100 gitu ya. Nilai kalian kan 100/100 gitu ya. Kalian nggak perlu plus-plusan ini lagi gitu. Kecuali kalau kalian butuh nilai plus ini, pakai. Kalau nggak usah. Itu strategi. Strategi yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Kadang ada yang dikasih itu cuma untuk menguji kalian, oh kalian bisa nggak sih? Tapi kalau kalian nggak bisa pun ya udah nggak apa-apa gitu. Ditinggalin aja. Tapi it better sekalian juga belajar. Gitu. Jadi ya itulah plus minusnya ya guys. Oke, sampai review UTS ada yang mau ditanyakan dulu guys? Ada yang mau dicurhatkan atau ada yang mau disampaikan? Roko Steven mau nambahin? Ya, kalau penambahan enggak sih, gimana ya? Ya kalau dari UTS ini, aku juga agak penasaran aja sih. Kalian itu terutama bermasalah di mana gitu? Mungkin. Ya, Kalau kita buka sesi curhat dulu deh, 10 menit atau 5 menit. Tergantung kalian udah banyak yang mau curhat atau enggak. Ada yang mau curhat nggak? UTS-nya kira-kira apa yang jadi problem? Supaya nanti kalian masalahnya Kak, bak di situ. Oke. Sebelum itu gue tambahin dikit, bukan tambahin dikit sih. Ya, mau ngomong sedikit sih. Kayak UTS ini lewat gitu loh. Ya. Tapi ke depan kan kalian semester 3 masih ada UTS, semester 4 masih ada UTS, semester 5 masih ada UTS. So, ilmu ini bukan berhenti sampai sini aja gitu. Ilmu ini nggak berhenti sampai sini. Ilmu ngerjain soal itu bisa kalian terapkan itu bukan cuma di kuliahan malah. It matters of management time. Gitu. Kayak ini masalah manajemen waktu dan itu bisa diterapkan di mana-mana. Gitu. Masalah file processing, ngebug. Ya, itu file processing itu suatu hal yang tricky ya guys. Kadang W bisa, kadang A bisa, kadang W better, kadang A better. Nggak tahu deh. Kalian harus ingat-ingat lagi, kalau misalnya A berarti cuma masukin data itu, kalau misalnya kalian mau append gitu, masukin data itu ke belakang. Kalau write, misalnya kalian mau overwrite seluruh data, itu juga bisa. Kalian iterasi dari link list yang udah kalian buat gitu, tulis ulang ke filenya. Resikonya apa? Ya kalau kalian writing overwrite seluruhnya cuma untuk nambahin satu line data, berarti ada waktu kan yang dikorbankan untuk nge-overwriting semua itu. Beda dengan append yang tinggal masukin satu line, jeret ke bawah. Lah. Drawback-nya apa? Append lebih enggak biasa ya. Kayak kalau misalnya kalian disuruh ngeprint ulang di TXT-nya dengan cuma masukin satu line doang ke bawah, itu kan agak lebih, mungkin kalian nggak terbiasa untuk masukin. Biasanya override seluruh data. Nah, tergantung gaya pemrograman juga sih. Kalian lebih nyaman pakai W, pakai A, ya silakan. Saran gua pakai A. Kalau gua udah bilang dari week ketiga, itu saran gua pakai A. Kalau gua dibanding pakai W, karena ya pertimbangannya dari waktu itu tadi, karena nge-override seluruh data cuma untuk nambahin satu baris dengan nambahin satu baris di bawahnya doang, cuma beda akses mode dan perlu sedikit mikir doang, menurut gua sih lebih worth it
dibanding harus override seluruh data. Tapi kalau kalian terbiasanya override seluruh data, ya silakan. Gitu. Kalau nge-read data dari file, itu harus super teliti. Ya, itu masalah super teliti doang sih. Kayak sintaks fprintf sama fscanf-nya juga tuh nggak boleh salah. Kalau kalian salah dikit aja, ya bubar seluruhnya. Dan bacanya kan per line, berarti harus akhirnya \n. Biasanya ada yang kelupaan tuh \n di belakang. Untuk nge-write suatu line data, itu suka kelupaan. Terus juga kalau misalnya kalian pikir, selama ini kan di modul itu delimiter atau file pendukung yang disediakan di week berapapun, week 3, week 4, week 5, itu selalu kan delimiternya itu, atau pembatasnya itu kan hashtag, atau crash, atau pagar, tanda pagar gitu ya, hashtag gitu. Itu bisa apa aja loh, bukan cuma hashtag, bisa dolar, bisa backtick. Kalau nggak tahu backtick itu yang ini nih, bawahnya tombol escape, bawahnya tombol escape itu kan ada garis bergelombang sama ada petik satu kecil, itu backtick. Backtick jarang digunakan, itu bisa dipakai. Terus apalagi yang biasanya orang pakai untuk delimiter ya, koma. Cuma koma ini juga tricky. Kalau nama orang ada koma, gue pernah ketemu nama orang ada koma, tuh delimiter nggak jalan. Contoh misalnya ya, misalnya kalian mau delimiter nama sama nim gitu ya, 53407. Misalnya begini, itu delimiter pakai koma tuh ya. Terus tiba-tiba kalian ketemu nama orang gini misalnya. Itu. Ray koma Hansel ini nama gitu misalnya. Itu satu nama, cuma memang pisahnya memang ada komanya di nama. Udah, berarti yang kebaca apa? Nama Ray-nya doang. NIM-nya Hansel. Terus bisa jadi error, bisa jadi enggak. Tergantung compiler, tergantung apa, tergantung sintaks kalian dan lain-lain. Tapi yang kebaca Ray itu sebagai nama, Hansel itu sebagai NIM, karena biasa masuknya begitu gitu loh. Jadi delimiter itu sebisa mungkin pilih yang jarang dipakai. Itu penting. Selain jarang dipakai, nggak mungkin dipakai di nama misalnya. Dan juga benar-benar kayak kalian bisa baca itu sebagai pemisah gitu. Ya sebenarnya nggak ada kriteria sih pemilihan delimiter yang baik itu gimana. Itu terserah kalian mau pakai delimiternya gimana. Cuma kan kalau pakai hashtag ya itu udah biasa kalau ngoding di tugas-tugas mingguan misalnya atau apa, bisa kalian ubah juga sebenarnya. Terus fprintf-nya gimana? Fprintf ya biasa persen s, koma, persen d misalnya. Masukin ke s nama, koma, dan s nim. Sintaks fprintf-nya kira-kira begitu. Atau jangan pakai persen s deh, pakai persen regex. Begini. Ini enggak sih? Bentar. Regexnya gue lupa ingat. Mohon maaf ya. Regex. Oh ya benar. Begini bisa juga itu untuk ganti persen s itu bisa. Jadi baca apapun yang ada di situ bentuknya kira-kira string gitu sampai ketemu tanda koma. Kalau kalian biasa kan ada yang begini kan. Tuh baca string atau apapun yang ada di dalam situ, kayaknya string sih biasanya. Kalau pakai beginian itu pakai string. Baca apapun sampai ketemu enter atau \n atau escape sequence. Kan escape sequence itu. Escape sequence new line. Sampai baca new line gitu. Oke?
File processing aman, karena kalian kemungkinan bisa jadi pakai ini lagi loh di tugas akhir. Jangan salah ya. Jangan dipikir, wah ini nggak ada. Udah file processingnya udah di week 3, nggak kepake lagi. Nggak kepake sekarang pun kepake nanti. File processing tuh banyak banget. Bukan cuma file processing C. File processing tuh banyak. Java bisa. Python nggak tahu sih. Nggak tahu Ya, Python. bisa Python juga. Ya beda cara pakai. Dia pakai package. Tapi kemungkinan semua bahasa pemrograman pasti ada file processing sih. Kalau enggak, ya dokumentasinya dari mana. Oke. Ada yang mau dicurhatin lagi tentang UTS? Wait guys, gue nunggu nih guys. Jangan biarkan saya sendirian guys. Pribadi kalian ada ini sih ya. Kalian masih bisa ngikutin bagus sih so far. Kenapa, Van? Masih bisa ngikutin masih bagus sih sejauh ini. Ya, selamat ya bagi yang nggak tergoncang mentalnya gara-gara UTS. Ya, itu shock terapi. Ke depan kemungkinan kalian bisa jadi ketemu shock terapi yang sama di mata kuliah lain. Nggak tahu mata kuliah apa. Tapi kami memulai hal itu supaya kalian nggak shock nanti. Kalau shocknya di semester 3 bahaya. Dan shocknya Masalahnya kalau kalau juga kalian lebih bahaya. kalau kalian nggak pernah shock selama kuliah itu juga bahaya tuh. Nggak pernah shock selama kuliah ya. Nggak pernah kocar-kacir ngoding gitu gara-gara apa gitu. Kalian belum pernah kocar-kacir tuh bahaya tuh. Nikmati saja prosesnya. Kalau gue bilang dari week pertama nikmati saja prosesnya. Apakah semester 3 lebih mudah? Ya tentu saja tidak. Namanya next semester, gitu kan. Ada yang mau menyampaikan atau gue panggilin aja satu-satu nih. Daripada kalian diam-diam gitu. Ngobrol guys. Ini ngobrol aja guys. Jangan tegang-tegang gitu. Week ini week kosong ini. Hitungannya week kosong, kita bisa bonding gitu. Apa untungnya bonding dengan kami? Sebenarnya nggak ada untung-untungnya banget sih. Cuma ya pertama dapat teman baru kan setidaknya kalau kalian no-lab gitu kan. Kalau kalian belum punya teman gitu kan. Kalau kalian udah punya banyak teman, ya nambah teman satu lah. Lumayan gitu kan. 3 jadi 4 jadi 5 gitu kan. Malah jadi 6 gitu kan. Dari 4 jadi 6, 3 jadi 5. Kan temennya 2. Steven sama aku gitu kan. Ya siapa tahu tugas dibantu, siapa tahu. Tapi enggak sih, kalau nilai tugas ini enggak. Kalau nilai tugas di mata kuliah Algotrophdat, ya kami nilai seobjektif mungkin, tapi tugas lain maksudnya ya. Mata kuliah lain gitu, siapa tahu gitu kan. Terus Ya, mungkin yang kan juga, ya. walaupun gitu juga dari kalau kita kan bisa bantu di penilaian juga kan kita masih bisa bantu di cara pekerjaan juga kalau Algotrophdat sendiri. Bantu juga di mata kuliah lain misalnya. Ya kalau kalian kenal gue dari kursor gitu kan, gue ngajar kan matematika diskrit, ngajar sistem digital. Ya, terus ada banyak mata kuliah lain yang mungkin masih gue ingat-ingat lah ilmunya. Ya, siapa tahu bisa membantu gitu kan. Terus apa lagi? Ya, nggak banyak sih benefit ngobrol-ngobrol dengan kami juga sebenarnya. Kalau mau aja sih. Jadi, ya, yang mau menyampaikan tentang TS? Ini ngobrol-ngobrol aja kan kok. Iya. Yes, betul. Ini koko berdua ini semester berapa? Semester 5. Semester 5 lagi. Salah. Semester 4. Kok semester 5 sih? Gue udah mikirnya wah, ini semester 5 ya. Udah mikir jauh. Gue mikirnya kemarin UTS itu UAS loh. Jadi wah, ini semester 5.
jebret datang realita masih week 8. Ya Tuhan. Semester 3 ntar ini kan data structure ini kan pasti kan nanti ada lagi kan yang berhubungan kan. Itu namanya apa kok? Nggak berkaitan langsung sih. Sebenarnya data structure ini tuh fundamental ya, dasar ya. Jadi mau ke mata kuliah lain pun itu mungkin ada konsepnya tapi nggak ngoding si banget gitu. Contoh, kalian nanti semester 3 bakal ketemu nama mata kuliah harusnya ya, kalau masih kurikulumnya sama, itu teori bahasa dan otomata. Terus kalian nanti belajar yang namanya bukan mesin sih, apa ya? Jangan pakai mesin deh. Soalnya kalau mesin tuh udah bawaannya, kalau udah ada mesin apa, wah tuh udah pusing. Apa ya? Ganti, bukan teori bahasa otomata deh. Pemrograman deklaratif. Kalian nanti ketemu namanya parse tree. Nah, itu pakai tree. Ya, konsepnya pakai tree. Ngodingnya di sini enggak ngoding di sini. Cuma kalian harus paham tree itu apa dulu gitu. Baru kalian bisa menggunakan parse tree dengan baik dan benar. Ada juga namanya search tree. Nah, itu kalau pemrograman deklaratif tuh. Soal UTS-nya pasti suruh buat satu soal pasti suruh bikin search tree untuk nyari query. Itu ya. Pasti. Terus kalian buat search tree-nya gimana? Ya, harus paham dulu tree itu apa. Itu. Apalagi ya? Stack. Gue mikir dulu, stack ini ada di mana ya? Stack itu di ini otomata ada kalau nggak salah Iya, yang stack pakai otomata kalkulator. ada, cuma itu mesin. Kalau gue jelasin mesin sih, Agak berat udah sih, pasti gitu. puyeng. Makanya gue nyari yang lain, stack. Contoh stack. Kalau stack nggak gitu ada sih. Ya, kalau gitu ada sih. Ya, balik ke tree deh, balik ke tree. Gue share screen satu hal. Yang gue nggak sempet, dulu kan ada aslab tuh ya, penerimaan aslab gitu ya. Gue nggak sempet nyampein ini. Ya, anggap aja balas dendam gitu ya. Balas dendam gue mau menyampaikannya di sini. Ya, penerapan tree. Kalian buka CMD, terus tree gitu ya. Tree. Ya, nggak selesai, bentar. Pakai Terlalu folder aja, banyak. jangan satu ini, pakai folder aja. Nah, nih. Tree. Alah, banyak juga. Jangan yang ini. Nah, ini biasanya dikit nih. Tree. Ya, tapi Banyak hati-hati di juga. Java Nah, banyak ya. isinya. Di Kira-kira Java banyak beginilah. isinya. Ya, Java kan banyak. Ada folder-folder. File, directory, itu pakai tree. Nih, bisa kalian lihat. File directory ini, tree ini. Kalian belajar OS kan? Ada yang namanya apa ya? LS ya? Kalau nggak salah. Ya, LS. Nah, tuh LS. Tuh ada aslab OS tuh. Lah, Stephen gitu. Aslab OS juga. Nanti kalian juga bakal belajar tentang hierarki file juga kok nanti di Ah, ini berapa gitu. Nah, itu juga nah, model-model kayak tree nanti. Oh, tree. kalau nggak gini deh, OS proses. Kalian pasti udah belajar proses kan? Itu Nah, ada tuh hierarki tree. proses. PS, Yang aux, PS3 PSL, gitu-gitu. PS3. Nah, tree kan. Konsepnya kepake. Itu Konsep. lebih ke konsep. Tapi ngodingnya juga kalian pelajari. Kalau yang mau benar-benar direct, algo, desain, dan analisis semester 4. Kalian belajar sort, ngulang lagi, secara teori, lebih jelas lagi, gimana tuh sort itu, merge sort, if sort, quick sort, bubble sort, selection sort, search juga, sequential search, binary search, kayaknya 2 itu deh kalau kemarin. Jam sama interpolation nggak ada. Terus algo banyak. Algo nggak banyak sih sebenarnya, cuma ada algo lain gitu. Secara umum kalian algo desain dan analisis itu bakal belajar tentang algoritma. Kira-kira algoritma misalnya digolongkan sebagai brute force, itu dibilang algoritma mana yang digolongkan sebagai brute force. Kenapa dia digolongkan sebagai brute force?
Terus kalau brute force kenapa? Apa bedanya dengan divide and conquer misalnya, atau bedanya dengan apa lagi ya? Transform and conquer, decrease and conquer, greedy. Tuh nanti kalian pelajari. Gak usah overthinking dulu. Kalau Nggak susah kalau sih. yang penjelasan gampangnya sih itu basically ya udah apa sih namanya best practice-nya untuk setiap algoritma yang kita pelajari di Tuh, semester 2 ini apa gitu. Kapan kita pakai yang A, kapan kita pakai yang B gitu aja. belajarnya tentang segala sesuatu tentang algoritma lah. Jenis-jenis algoritma, terus efisiensi algoritma, cara nentuin algoritma mana yang bagus, terus ngitung algoritma kecepatannya tuh dari mana sih gitu. Kalau kalian misalnya kalian pakai bubble sort gitu terus bandingin dengan selection sort atau misalnya bandingin dengan quick sort gitu ya. Kalau kalian lihat compile time-nya pasti beda dan lebih cepat yang pakai teknik sort yang lebih baik sih dibanding yang enggak. Tapi compile time itu adalah actual time. Jadi nggak bisa kalian compare dari situ banget gitu. Karena dua program yang sama persis pun kalau kalian jalankan di waktu yang berbeda gitu, itu actual time-nya bisa beda-beda. Walaupun misalnya bedanya 0,01, 0,02, cuma pasti beda. Jadi mending jangan bandingin dari actual time. Cuma actual time itu bisa dipakai sebagai salah satu referensi gitu, untuk menentukan. Ya, jangan terlalu jauh ke situ dulu deh. Sorry ya sudah bikin kalian overthinking. Sorry ya sudah bikin kalian overthinking. Ya kira-kira begitulah. Kalau mau ngomongin tentang algoritma ini bisa dibawa kemana sih? Banyak banget. Kalian misalnya belajar sistem digital itu udah belajar mesin milih, mesin Moore gitu. Itu teori bahasa otomata nanti ada lagi tuh hal yang sama. Makanya gue selalu tekankan ya. Oh sorry, Gregory bentar ya. Sorry, gue jelasin dikit lagi. Jadi apa yang selalu gue bilang adalah jangan pernah kayak terlalu lupa banget dengan misalnya kalian ujian gitu ya. Udah ujian tuh biasanya orang cenderung langsung lupain banget gitu. Wipe out memory gitu ya. Itu jangan-jangan banget gitu loh. Setidaknya adalah gitu. Kalau nggak catatannya, ingetannya tuh masih ada harus. Supaya nanti pas masuk ke situ lagi nggak kaget gitu loh. Nggak lupa, nggak kaget. Oh iya, kan dulu udah pernah belajar ya. Kira-kira gini. Oh, yang sekarang dosennya maunya gimana? Gini. Tinggal di samain persepsinya, terus tinggal dipelajarin ulang sedikit doang. Tuh, guys. Gregory? Berapa? Ya. Ya? Enggak. Oh, ada kok mau nanya lagi. Oh, si Theodora nanya, kok penjurusan gitu kapan sih? Nanyanya diwakilkan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, penjurusan Itu kapan? Vita. Oh, nah. Oke. Nggak apa-apa. Tapi aku juga perlu. Pokoknya Oke. Penjurusan. Sampai sekarang gue belum dapat sih penjurusan. Elektif tuh kan bahasanya kan. Ya, elektif semester 5 sih. Semester 5 nanti kalian dapat mata kuliah elektif. Kalian bisa milih mata kuliah mana yang kalian mau. Ada game, ada cyber security, itu yang tertarik dengan keamanan komputer, ngehack. Tapi nggak ngehack sih. Belajar keamanan komputer kalian nggak belajar ngehack sih. Ngehack it's a different skill gitu. Dan kalian harus pelajarinya otodidak, nggak mungkin diajarin secara akademik. Karena kalau diajarin secara akademik, orang ngehack. Terus banyak hacker, bukan hacker ya, sorry, banyak cracker. Ya. Kalian bedakan hacker dengan cracker ya, kalian nggak dapat PTM sih. Susah jadi jelasinnya. Intinya hacker itu cracker yang baik. Ya, hacker itu cracker yang baik. Jadi kalau kalian selama ini dapatnya hacker itu kesannya buruk, hapus itu. Hacker itu baik. Jadi dia menguji suatu sistem, misalnya kalian MyUMN misalnya, diuji oleh dia, terus dikasih tahu celah-celahnya di mana, terus MyUMN
bisa diperbaiki. Itu hacker, itu tugas hacker. Tugas cracker ngeksploit suatu sistem atau eksploitasi suatu sistem atau ngambil keuntungan dari celah suatu sistem untuk kepentingan dia. Contoh, dia dapat duit, dapat data, dapat kesenangan, misalnya dia ngancurin sistem terus dia seneng. Itu cracker. Dan tujuannya biasanya tujuan pribadi dan tidak baik. Bukan tidak baik sih. Ya, untuk kepentingan pribadi lah. Iya. Itu different ada dirugikan lah cracker dan hacker. Kerjaannya sama, nyari celah dari program. Tujuannya yang beda. Gitu ya. Tuh, keamanan komputer. Terus apa lagi? Penjurusan. Game, blockchain, mata uang digital. Cuma gue nggak tahu ngapain. Gue nggak tahu isi dalam mata kuliahnya ngapain. Walaupun gue udah semester 4 besok nih udah milih elektif, tapi gue masih belum tahu. Gue juga masih belum tahu mau elektif apa. Jadi nantilah. Terus apa lagi ya? Pemrosesan paralel ya. Ya paralel satu lagi kalau misalnya. Nah, gue juga nggak tahu itu ngapain. Terus jaringan komputer terapan. Ya, ada jaringan komputer terapan. Ya, kalau kalian mau deh, itu jaringan komputer terapan. I'm enough of computer network. Tapi tidak apa-apa juga sih. Seru sih. Mata kuliah itu seru, menantang, dan sangat wow. Nih, gua share screen aja lah. Nih ada konsep multimedia. Kalian nggak dapat semester 2, yang mana isi konsep multimedia ini kira-kira bahas tentang segala sesuatu multimedia. Kalau kalian tahu multimedia, unsurnya ada 5. Teks, gambar, video, animasi. Teks, gambar, video, animasi. Audio. Audio, suara. Tuh, belajar tentang itu. Plus, kalian juga bakal dapat, kalau dosennya masih sama, kayak gua dulu, tuh belajar bikin game pakai Scratch. Dan nggak tahu ya apakah ini udah disesuaikan untuk mata kuliah semester 5. Karena jujur pakai Scratch itu ya kayak main game. Buat game berkedok, main game. Gimana sih? Main game untuk buat game. Nah, kira-kira gitulah. Nih, gue tunjukin deh. Scratch. Nih, Scratch. Atau masih ada nggak ya proyek gue ya? Tinggal seret-seret doang. Tinggal seret-seret doang. Jalan 10 step. Jalanin tuh. Jalan 10 step deh. Load from your computer. Nah, harusnya kalian semester 2 kalau kemarin belum berganti, itu harusnya belajarnya ini. Belajar bikin game beginian. Gue belum share sound ya. Share sound. Ini proyek UAS gue nih. Akhirnya masih di PDF juga. Oh, new share. Nih. Ya, ini proyek game gue kemarin. Like, nggak bagus-bagus amat. Kayak buat ya bikin apa? Quiz gitu doang sih. Tapi codingannya udah banyak banget. Nih. Pintu NPC dan lain-lain dong. Nih, banyak banget. Kira-kira begitulah kalau pakai Scratch. Bikin game berkedok main game. Main game berkedok bikin game. Ya, kira-kira gitulah. Terus apa lagi? Oh iya ya. Gue share screen tadi. Ada desain dan pengembangan game 3D dan game AR VR. Nah, ini untuk yang senang-senang game boleh deh. Mungkin. Karena gue juga kayaknya, walaupun gue senang game, tapi gue nggak terlibat dalam pengembangan game sih. Karena pengembangan game kalian lihat sendiri itu tadi pakai aset tuh ya, pakai gambar-gambar tuh ya yang digerakin. Gambar itu kalau kalian mau buat sendiri itu ribet. Kalau mau sewa desainer ribet. Jadi mending gue bingung deh mau gimana gitu.
Terus ada mobile cross-platform programming. Jadi kalau misalnya kalian punya HP Android, gitu, kalau kalian ngoding HP Android, ya kira-kira lintas platform itu dari HP ke laptop atau dari HP ke HP lain yang OS-nya beda. HP kan punya OS juga. OS HP ada 2 yang terkenal, iOS, Android. Itu cross platform. Blockchain dan mata uang digital, parallel processing, keamanan cyber, ada konfigurasi dan manajemen firewall, sama cloud dan operation security. Sama ada komputer dan masyarakat. Gue nggak tahu komputer dan masyarakat. Itu kayaknya lebih kayak kita HCI sekarang ini, tapi lebih dalam deh. Kayaknya sih. Mungkin HCI. Kayak HCI itu Human Computer Interaction, jadi kayak mempelajari UX dan UI. UI, UX, usability. Kalau kalian pakai program tuh ya, kalau kalian temuin ada suatu tombol diletakkan di situ, itu kenapa letaknya di situ, kenapa harus di situ, kenapa nggak dipindah ke tempat lain. Nah, itu HCI. Mungkin ya salah satu, misalnya kalau kalian pakai aplikasi zaman sekarang tuh kan semua navbarnya di bawah dan dipencetnya di bawah. Itu kenapa? Ya karena biasanya kita ngoperasiin satu tangan sampai kan begini kalau mau dioperasiin, dan yang terjangkau itu kan yang di bawah, bukan yang di atas. Susah kalau mau klik yang di atas. Itu kenapa navbar biasanya di bawah. Itu salah satunya. Tapi apakah itu ada teorinya di slide HCI? Enggak sih. Itu murni biasanya turun-temurun dari senpai, dari cutting gitu yang ngasih tahu, oh kalau misalnya ini di bawah sini, kenapa di bawah sini harus, karena begini-begini. Itu biasanya entah dikasih tahu cutting, entah kepikiran sendiri, entah setelah belajar dari kelas HCI baru kepikiran. Kira-kira gitu. Udah deh. Wah, udah jam 5. Ngobrol udah sejam. Wow. Oh ya, gue mau review 2 hal lagi. Tadi kan pertama UTS ya. Gue lanjut dulu ya. Kalau ada yang punya pertanyaan, skip dulu bentar. Pertama, tentang tugas. Yang belum ngumpul tugas, silakan dikumpulkan. Mulai week ke-9, kami tidak akan minta-mintain tugas yang belum dikumpul atau yang kumpulnya kurang. Gitu ya. Karena ya waktu kami juga terbatas gitu ya. Jadi pastikan kalian ngumpul tugas yang pertama, dan kedua pastikan tugas yang kalian kumpulkan itu udah include semua program yang harus dinilai. Contoh kalau misalnya ada tutorial dan tugas 1, tugas 2, tugas 3, masukinlah tutorial tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jangan sampai kelupaan tugas 2-nya, jangan sampai kelupaan tugas 3-nya, jangan sampai kelupaan tutorialnya. Karena kalau nggak ada, ya kami kasih nilainya nilai default. Nilai default itu gimana? Ya nggak 0-0 amat sih. Cuma ya lumayan mengurangi. Dan kalau kalian udah buat, sebenarnya udah buat tapi gara-gara lupa masukin terus kami nggak penilai, itu lumayan sakit. Terus apa lagi ya, kesepakatan bersama, jangan plagiarisme, selalu ingat itu. Walaupun UTS sudah kelar, UAS masih ada, tugas masih ada. Dan untuk tugas week 9 sampai week 14, kalau ada week 14, kalau nggak ada berarti 9 sampai 13, itu kalau kalian ada plagiarisme di tugas, udah kami jailin tuh nilainya. Jadi hati-hati. Terus apa lagi ya? Ya on cam if you can, tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Pengalaman belajar, kalian selama belajar kelas ini ada yang disampaikan guys? Atau tentang kami ada yang mau disampaikan guys? Ore, kalau nyampein materi jangan cepet-cepet apa? Atau kalau ngomong jangan cepet-cepet atau gimana? Ya bebas, sampaikan saja, keluarkan saja. Selain itu memberi kami masukan, ya kami jadi kenal dengan kalian, kami jadi bonding dengan kalian, kami bisa consider
masukan kalian dan jadiin itu supaya perkuliahan ini jadi lebih enak untuk dijalani gitu kan. Ada yang mau menyampaikan mungkin tentang kami, aku atau Coach Steven gitu. Oh ya, kalau misalnya ada yang pernah nge-line gue terus gue balesnya singkat atau balesnya cepat atau balesnya nggak sesuai harapan kalian, itu antara tiga khusus ke gua ya, bukan ke Coach Steven. Mungkin Coach Steven juga sama mungkin. Kalau ke gua, kalau misalnya dibalesnya singkat atau nggak sesuai harapan atau gimana, itu entah gua sibuk atau not in the mood atau memang harus dibalas dengan singkat. Itu aja. Tapi gue nggak pernah marah sih, kecuali kalau misalnya kalian nggak sopan, itu baru kalian wajib khawatir. Tapi kalau nggak, gue terbuka sih, asal kalian nggak gimana ya, asal kalian berani aja ngomong ke gue, karena biasanya juga banyak yang nggak berani, nggak tahu kenapa. Ya kalau aku juga nggak gitu permasalahkan nama itu juga sih. Mungkin kalau aku jawabnya singkat, biasanya ya bedanya cuma dua, antara aku nggak ada waktunya emang lagi pas aku jam itu lagi sibuk, atau aku nggak tahu emang yang diharapkan itu, yang pengen ditanya itu sebenarnya yang itu atau bukan gitu. Paling lebih ke situ sih. Terus ini ada yang bilang nih, di sini butuh tambahan, kadang soal masih bingung. Maksud aku sebenarnya agak kurang paham sih tambahan yang di sini tuh kayak gimana. Apa gimana ya? Kayak kalau penjelasannya kita bahkan udah kadang jelasin kan sampai ke akar-akarnya, ya butuh ditambahkan itu dari segi mananya. Kalau mau nanya di luar kelas, misalnya tambahan, misalnya kalian kurang paham nih dengan materinya, terus mau nanya apapun itu ya, baik teori, konsep, atau cara ngodingnya, itu ya bisa kontak kami di luar, cuma ya itu tergantung lagi waktunya, apakah kami lagi sibuk atau enggak. Cuma kalaupun kami lagi sibuk, try to reach us saja, nggak apa-apa. Ya, intinya kami udah dibayar kan, kalian udah bayar SKS gitu kan, kalian udah bayar uang iuran lah kira-kira, terus kami juga dibayar gitu kan, kami dibayar untuk ngajarin kalian gitu kan. Jadi ya kalau mau tanya aja gitu loh, baik dalam maupun luar kelas, nggak masalah. Tapi ya kalau kami lagi sibuk, ya kami jawab seadanya dulu. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, misalnya hari-hari tertentu, misalnya kami lagi benar-benar kosong gitu kan, nggak ada apa-apa, kalian mau ajak Zoom atau mau ajak call atau mau ajak line chat, bebas, selama kami ada waktunya. Kalau kami lagi nggak ada waktunya, ya kami bilang nggak ada waktunya. Tapi kalau kami lagi ada waktunya, ya ayo gitu. Ya mungkin karena kalian semester 2 terus ngajak kami yang call, ngajak kami yang semester 4 buat call atau Zoom, itu agak sedikit ragu ya. Cuma sejujurnya ya guys, gue nggak masalah. Kalau gue sendiri nggak masalah. Justru gue apresiasi loh kalau ada yang berani. Bukan karena gue menyeramkan kalau diajak Zoom atau diajak call pas one on one gitu ya, enggak, bukan itu. Cuma kalau kalian berani, berarti kan kalian punya niat untuk belajar. Dan kalau kalian punya niat untuk belajar, ya gue apresiasi. Sebenarnya kayak gitu-gitu wajar kok. Aku juga semester 2 juga banyak kontak sama asistennya gitu, nanya ini nanya itu, bahkan kadang-kadang tiap minggu kontak line chat itu ya itu normal ya. Gue punya cerita satu cerita deh. Jadi dulu gue semester 3 tuh ngambil pemrograman web. Nah, nanti kalian habis PTI semester 2 nih, semester 3 kalian bakal dapat 2 lab, namanya pemweb
pemrograman web, satu lagi DB, sistem database. Sistem database gue lancar, cuma pemrograman web itu gue agak gagap-gagap karena gue ngambilnya pemweb plus PTI di satu semester. Jadi belajar dasarnya, terus langsung belajar lanjutannya di satu semester, gitu ya. Dan gue agak gagap-gagap dengan yang namanya pemweb. Ya HTML aja dasar kok, gue HTML kagak bisa apa-apa gitu loh. Terus HTML, PTI cuma seminggu lagi, langsung masuk CSS. Web langsung pakai HTML plus PHP. Ya. Jadi gue agak bingung kan. Terus pernah satu waktu, week 3, minggu ketiga atau minggu keempat gitu, gue line asisten gue tanya, kok ini gimana kok ini. Terus dia sampai nanya gitu. Dia sampai bela-belain, oke, lu kumpulin teman-teman lu kayak berapa orang gitu yang misalnya masih struggle dengan hal yang sama, nanti gua jelasin di satu kali jelasin semuanya dapat gitu. Dia buka Zoom selama mungkin ya nggak lama sih, 15 menit, dia ngejelasinnya juga cepat. But itu pelajaran gitu loh. Kayak ya nggak apa-apa gitu loh, ngajak-ngajakin aja selama aslabnya misalnya terbuka. Gue kan kayak gue sama Coach Steven itu gue udah bilang, oh kalau kalian mau ajak Zoom atau mau ajak call silakan, supaya kalau misalnya kalian lebih ngerti dengan materinya dengan di call atau di Zoom gitu. Maksud gue adalah jangan takut amat gitu, akan belajar gitu. Cuma ya lihat-lihat lagi, kalau misalnya nggak ada omongan dari aslabnya boleh diajak atau gimana, ya reach by line message pun should be enough gitu. Setidaknya ada. Selain itu misalnya kalau misalnya kalian ada niat jadi aslab atau gimana ya, kami kan udah udah berpengalaman jadi aslab kalian gitu ya. Jadi kami bisa ngasih saran juga, misalnya kalau misalnya kalian mau ngaslab. Gue jujur semester ini gue mau ngaslab itu gue nanya dengan asisten lab gue yang dulu, yang dia gimana ya, yang pemweb ini loh, aslab yang pemweb ini tuh gue tanyain, oh kalau misalnya aku semester ini SKS-nya sekian, terus mau ngaslab kemungkinan berapa kelas ya yang bisa yang bagusnya gue pegang gitu. Walaupun sebenarnya saran dia gue terabas aja sih. Dia bilang ya ambil aja satu kelas PTI gitu loh. Dia bilang ambil aja satu kelas PTI dan hanya PTI karena PTI itu gampang dibanding lu ngambil algo atau apa ya. Ujung-ujungnya gue ngambil satu PTI 2 algo. Itu terabas juga saran dia. Cuma dia punya saran itu ya setidaknya menggambarkan lah, oh bahwa kemungkinan nih kalau ngambil 2 kelas algo, 1 kelas PTI itu agak berat loh. Cuma apakah masih bisa terjangkau? Ya, gue pengen coba gitu loh. Cuma menurut dia ngambil kelas 1 PTI, aslab plus 23 SKS itu berat. Jadi mending cukup segitu aja. Tapi gue mau coba dan ya bisa ternyata. Ya udah, jalan-jalanin aja gitu. Gitu. Jadi enggak moral lesson hari ini adalah nggak salah untuk menjalin komunikasi dengan siapapun ya. Baik itu aslab, cutting, apapun itu. Kalau kalian ketemu misalnya cutting di kepanitiaan atau apa gitu, acara gitu ya, dan kalian merasa dia welcoming untuk diajak kenalan, diajak ngobrol, diajak lebih dekat gitu, silakan aja. Tuh. Mungkin kalau cerita tadi yang agak kurang convincing, ya udah mungkin kayak dari aku aja kali. Aku pribadi kayak semester 2 kemarin kayak kalian pun aku bahkan masih nanya sama aslab sampai telepon cuma gara-gara urusan linguis sama array doang. Iya, aku sampai sekitar ada 1 jam atau kalau nggak salah tuh. Cuma benar-benar murni tentang linguis sama array padahal.
Ya mungkin bagi kalian mungkin oh ya udahlah ini mah gampang tinggal lewat gitu. Tapi aku kemarin sampai kayak gitu. Jadi ya nggak usah khawatir kalau emang masalah kurang pahamnya. Kalau emang kalian misalnya kurang jelas ya follow up lagi aja nggak apa-apa gitu loh. Kayak mungkin kalau lagi sibuk tetap jawabannya pendek, tapi seenggaknya kalau follow up lebih spesifik kan, jadi lebih tahu gitu di mana kurangnya. Tapi Terus bukan kayak berarti gitu. gue bilang begini, kami ngarep di chat gitu ya, karena chat kami sepi terus kami ngomong begini, enggak guys. Ini murni karena kami aslep yang peduli, gitu aja. Kalau kami aslep yang tidak terlalu peduli, gitu ya, udah kalian mau bisa, kalau kalian mau enggak, ya gue udah ngajar, gue udah ngasih tahu, kalian tinggal pelajarin sendiri, source juga banyak di Google, sebenarnya belajar programming tuh otodidak pun bisa, buktinya ada hacker tanpa belajar, masih bangku SMA, udah bisa ngehack mana, ngehack sana, ngehack sini, kami yang kuliah 2 tahun, belum bisa ngehack apa-apa, gitu ya. So, programming itu sebenarnya bisa belajar otodidak. Tapi kalau belajar otodidak, ya tentu nggak terarah banget. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadikannya terarah gitu. Cuma maksud gue bisanya bisa belajar otodidak. Jadi yang gitu deh. Kira-kira kalau kalian butuh pengarahan oleh kami, silakan. Tapi kalau enggak, ya udah, tidak apa-apa juga. Kami justru lebih enak kok, nggak perlu balesin chat gitu ya, nggak perlu apa gitu. Oke. Yang mau disampaikan lagi? Atau mau ditanyakan lagi? Terkait perkuliahan? Terkait apapun itu? Gue sambil siapin absen deh. Ada kok sejauh ini masih aman. Soalnya kalau misalnya ya kayak yang Koko tadi bilang tadi, maksudnya kayak kan kalau misalnya nggak ngerti bisa nanya Asep gitu kan. Cuman ya kita kayak nggak berani gitu. Jadi kayak kita lebih ke nanya teman-teman gitu sih. Tapi selama ini sampai hari ini sih thank God masih bisa gitu kok. Oke. Tapi apa maksudnya tadi abis kayak Koko ngomongin gitu kan jadi mungkin jadi membuat teman-teman dan aku juga lebih berani buat tanya Asep gitu kan. Iya, itu yang gue harapkan justru. Ya, itu yang gue harapkan. Kok ini sih? Ya Tuhan. Mungkin sambil siapin, mungkin kita kalian absen muka Ya, aja. absen muka dulu yuk. Teman-teman yang bisa on cam, yang bisa raise hand. kita rapiin kamera layar dengan kamera kita. Oke, di sini ada 4 orang lagi yang belum. Oke, kita tidak. Oke, tinggal 2.